Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Bu Sai, di Sai NR Channel. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran pertama, yaitu mengenai besaran dan satuan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama adalah menerapkan konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam pengukuran. Kompetensi dasar kedua yaitu menyajikan hasil pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat. Besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Besaran dapat dibedakan menjadi dua macam besaran, yaitu besaran berdasarkan satuannya dan besaran berdasarkan ada tidaknya arah. Berdasarkan satuannya, besaran terbagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan berdasarkan ada tidaknya arah, besaran terbagi menjadi besaran skalar dan besaran vektor. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Ada 7 besaran pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama, panjang dengan satuan meter. Yang kedua, suhu dengan satuan Kelvin. Yang ketiga, massa dengan satuan kilogram. Yang keempat, kuat arus listrik dengan satuan ampere. Yang kelima, waktu dengan satuan detik. Yang keenam, jumlah zat dengan satuan mol. Dan yang ketujuh, intensitas cahaya dengan satuan kandela. Untuk memudahkan kalian menghafal, saya akan memberikan jembatan keledai untuk besaran pokok, yaitu panji untuk panjang, suka untuk suhu, main untuk massa, kucing untuk kuat arus listrik, waktu untuk waktu, jumpa untuk jumlah zat, dan Ica untuk intensitas cahaya. Maka, jembatan keledai untuk besaran pokok adalah Panji suka main kucing waktu jumpa Ica. Besaran pokok. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat tabel berikut ini. Tabel berikut menyajikan besaran pokok beserta lambang besaran dan satuan beserta lambang satuannya. Dalam tabel terdapat dua besaran tambahan untuk besaran pokok, yaitu sudut bidang datar dengan satuan radian dan sudut ruang dengan satuan steradian. Sudut bidang datar dan sudut ruang tidak memiliki dimensi. Apa itu dimensi? Akan kita bahas pada materi berikutnya. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Ada banyak macam besaran turunan. Yang akan saya tampilkan hanya beberapa besaran turunan yang ada. Yang pertama adalah luas dengan satuan meter persegi. Yang kedua, volume dengan satuan meter kubik.
Yang ketiga, kecepatan dengan satuan meter per sekon. Yang keempat, percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang kelima, massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Dan yang terakhir ada gaya dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Bagaimana besaran turunan dapat diturunkan dari besaran pokok? Coba kalian lihat tabel berikut ini. Luas diperoleh dari besaran panjang dengan rumus panjang kali lebar. Panjang dan lebar keduanya merupakan besaran pokok dengan satuan meter, sehingga satuan luas adalah meter kuadrat. Percepatan diperoleh dari besaran pokok panjang dan waktu dengan rumus kecepatan dibagi waktu. Kecepatan memiliki satuan meter per sekon dan waktu memiliki satuan sekon, sehingga percepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Hal ini juga berlaku untuk besaran-besaran turunan yang lain. Untuk memudahkan kalian memahami suatu besaran turunan berasal dari besaran pokok apa saja, kalian dapat melihat satuan dari besaran turunan tersebut. Besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya panjang, massa, dan waktu. Besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya kecepatan, percepatan, dan gaya. Satuan. Satuan adalah sebuah pembeda atau pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan dapat dibedakan menjadi satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Sebagai contoh, sebuah meja jika diukur menggunakan penggaris ataupun meteran oleh siapapun, pasti akan menghasilkan ukuran yang sama. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah meja jika diukur menggunakan jengkal orang dewasa, kemudian diukur menggunakan jengkal anak kecil akan menghasilkan jumlah jengkal yang berbeda. Satuan sistem internasional. Satuan sistem internasional kemudian sering disebut sebagai satuan SI. Satuan SI merupakan salah satu penggolongan dari satuan baku. Satuan sistem internasional adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Contohnya adalah kilogram. Sebuah satuan dapat berlaku sebagai satuan sistem internasional dengan 3 syarat. Yang pertama, satuan harus bersifat internasional atau universal. Artinya, satuan harus berlaku untuk semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Kedua, satuan harus bernilai tetap. Artinya, nilai satuan tidak dapat berubah oleh pengaruh apapun. Ketiga, satuan harus mudah ditiru. Tujuannya adalah mudah diperbanyak sehingga dapat dipergunakan oleh banyak orang.
Satuan internasional dibedakan menjadi dua sistem. Yang pertama adalah sistem MKS, yaitu meter, kilogram, dan sekon. Contoh dari satuan dengan sistem MKS adalah satuan gaya. Dalam sistem MKS, satuan dari gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Sistem yang kedua adalah sistem CGS, yaitu cm, gram, dan sekon. Contoh satuan yang menggunakan sistem CGS adalah satuan massa jenis. Dalam sistem CGS, satuan massa jenis adalah gram per centimeter kubik. Untuk mengetahui lebih jelas perbedaan satuan dengan sistem MKS dan satuan dengan sistem CGS, kalian dapat melihat tabel berikut. Sebagai contoh, satuan massa jenis. Dalam sistem MKS, satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Sedangkan dalam sistem CGS, satuan massa jenis adalah gram per centimeter kubik. Demikian pembahasan mengenai besaran dan satuan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.